warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Askia, NIM 11423060066 dari PLUK 15 Praktikum SIL. Di sini saya akan membuat tutorial pada acara 2 praktikum ini mengenai pengenalan sistem informasi geografis. Pertama yang kita butuhkan itu adalah aplikasi ArcMap. Kemudian kita buka aplikasinya dan nanti di sini itu dia terbuka seperti ini tampilannya. Terus kita pilih yang blank dokumen, blank map. Terus kita oke. Nah, kemudian misalnya udah, itu kita lanjut untuk ke bagian customize, ke customize mode. Kita ke customize mode, terus kita di toolbar ini kita checklist yang diperlukan, yaitu 3D analysis, draw, edit, editor, georeferencing, layout, main menu, standar, dan tools. Cuman kalau udah nanti bisa di-close saja. Nah, selanjutnya itu kita ke tahap registrasi. Pertama kita klik table of content, terus di sini ada layer. Nah, di layer itu kita klik kanan, terus ke properties, tunggu. Nah, kemudian kita setting untuk di UTM ini. Nanti kita bisa klik di projected coordinate system. Salah. Oh iya, bisa. Terus di sini bisa dicari yang UTM. Kemudian cari yang 1984. Terus dipilih yang Southern Social. Terus baru di sini kita pilih yang 49S. Nanti misalnya udah ketemu bisa diklik kanan terus bisa di add to favorite biar nanti dia eh, bisa muncul di paling atas ini. Nanti kalau misalnya dia udah muncul paling atas bisa langsung diklik aja terus apply. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan data data kita masukin petanya. Ini pertama klik layers, klik kanan, kita add data, kemudian kita cari datanya sesekali kita connect dulu ke folder, terus cari di tempat biasa naruh petanya itu. Ini di mana ya? Dokumen. Misalnya udah ketemu foldernya, nanti klik aja, terus klik OK. Nanti dia belum di sini baru kita masukin data yang formatnya JPG, terus di add nanti bakal keluar. Ini di OK aja. Tara. Kemudian setelah itu eh, kita kita zoom dulu, kita plot koordinatnya. Nah, caranya itu pakai 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 ini nih. Caranya itu pakai add control point. Ini kita klik, terus kita cari koordinat yang di pojok pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Ini di zoom aja disesuaikan sama potongan antara X dan Y-nya. Ini klik kursor kiri, kemudian bisa di zoom out dulu, terus klik kursor kanan, terus kita klik input X dan Y. Nih, ntar kita masukin aja sesuai sama koordinatnya. Kemudian kalau udah klik OK, nanti kan dia hilang. Nah, kalau dia hilang itu kita bisa klik kanan di bagian table of content ini di petanya, terus kita klik zoom to layer. Nanti dia akan otomatis balik ke peta lagi. Terus kita lakuin hal yang sama di bagian pojok kanan bawah. Kemudian misalnya udah di plot koordinat dulunya, kita bisa klik georeferencing, terus kita update georeferencing. Nah, nanti dia bakal seperti ini tampilannya. Kemudian lanjut ke digitasi. Caranya itu pertama kita klik katalog, dia ada di bagian sini. Terus kita connect folder yang emang menyimpan data-datanya. Kemudian kita klik kanan di bagian folder yang biasa kita pakai untuk menyimpan itu. Terus di sini kita pilih ke new, terus pilih ke shape file. Nanti di sini kita ganti namanya. Jadi batas administrasi. Pertama batas administrasi. Nanti feature type-nya ke polygon. Terus untuk ininya kita klik edit. Terus kita pencet yang UTM tadi. Udah dipilih. Terus oke. Terus oke. Jadi dia akan muncul di bagian kanan. Terus kita bikin lagi. Lakukan hal yang sama juga untuk sungai, jalan, dan titik. Untuk sungai dan jalan, kita pakai feature type-nya yang polyline. Terus sama kayak tadi dipilih yang UTM-nya. Oke, klik oke. Yang juga polyline. Oke. Terus kalau untuk titik, kita pakai feature type-nya itu yang point.
Nah, nanti dia tampilannya di bagian table of content juga akan muncul seperti itu. Kemudian kita akan pilih 3 daerah, 3 kecamatan yang untuk di digitasi. Pertama, kita klik create feature. Caranya itu kita pertama di editornya kita start editing dulu. Kita klik start editing. Terus, nah, terus kita dicari create features di bagian atas ini. Oh my god. Kita klik create feature. Terus di bagian kanannya kita pilih yang batas administrasi. Ya batas administrasi. Ini kan dia polygon. Terus kita plot deh sesuai sama 3 kecamatan yang udah kita pilih. Misal di plot semuanya, itu kita bisa klik 2 kali aja. Nah, nanti dia tampilannya jadi kayak gini deh. Tereng. Ini kita di bagian warna kita ganti dulu aja. Fill colornya kita ubah ke no color. Outline-nya diubah jadi 2. Outline colornya warna merah. Merah. Terus kita oke. Nah, terus kita stop editing. Kita stop editing. Nanti dia akan muncul gini. Kita save aja biar dia berubah. Terus. Nah, setelah udah kayak gini, kita lanjut deh untuk bagi eh, per kecamatannya ini kita editin juga. Caranya, start editing. Sama kayak tadi caranya. Terus kita cari cut polygon di bagian sini. Salah guys. Ulang. Ini kita start editing. Nah, ini deh. Terus kita klik dulu. Si, kita klik dulu si ininya. Si garis yang udah kita bikin tadi. Nanti kan dia warnanya bakal berubah jadi warna gitu kan. Baru kita klik cut polygon. Terus baru kita bikin lagi kita bikin batas lagi antar kecamatannya. Dan nanti dia hasilnya jadi kayak gini. Terus seperti biasa kita stop editing untuk save hasilnya. Kemudian setelah itu kita akan setelah itu kita akan melakukan hal yang sama juga untuk sungai, jalan, dan titik. Pertama klik kanan, terus edit feature, start editing, terus di bagian kanannya kita klik yang sungai, terus baru kita cari sungai yang ada di petanya dan dibikin di digitasi. Udah, lanjut kita ke jalan, sama aja. Kita stop editing dulu, maaf. Terus lanjut ke jalan, sama wae caranya gitu. Oke, kalau misalnya udah semua, lanjut kita akan contouring. Sebelumnya tapi kita bisa cek dulu hasil dari digitasinya tadi. Kita unchecklist di bagian petanya ini. Nanti dia ada yang masih jelek gitu. Terus kita next buka ke Global Mapper untuk melakukan contouring. Nah, ntar dia kalau udah buka kita klik Open Data Files. Terus kita masukin data demnya, dem yang udah di-download. Open. Ini yes to all. Ini alright, oke. Ininya yang geografik, projectionnya geografik. Terus terus ininya yang 84. Terus kita checklist use selected projection. Oke. Nah, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Kemudian, klik file. Dan kita masukin file data administrasi yang ada di folder. Yang formatnya itu dia SHP sheet. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kayak gini. Setelah itu, kita akan create contour. Kita klik create contour di bagian sini. Terus kita masukin contour intervalnya dengan rumus itu 1/2000 kali nilai skala. Kali nilai skalanya itu 170.000. Tapi di sini mau pakainya 42,5 aja. Terus ke contour bound
terus draw a box. Di sini kita tarik kotak se- sesuai sama si batas administrasinya. Jadi harus mencakup semuanya gitu. Jangan sampai kepotong. Terus klik OK. Nanti kita ke OK. Kita tunggu sampai konturnya muncul. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kok ada apa sih? Terus kita di bagian generated contour kita klik kanan. Terus kita bisa lihat dengan zoom to layer. Nanti kelihatan dia ada kontur-konturnya gitu kan. Terus kita klik kanan lagi, kita clear, kita export. Klik yang generated contours, oke. Terus pilih filenya tipe yang shapefile, oke. Oke. Di export lines-nya kita kasih nama filenya itu kontur kontur kudus 42 pika 42. Hmm, kita save. Terus oke. Kita udah kita balik ke art map, terus kita ke table of content lagi, ke layer kita add data, klik kanan add data, terus kita cari file yang tadi udah kita save di Google Paper. Terus kita add, jadi close aja. Nah, nanti dia muncul konturnya. Setelah itu kita ke geoprocessing. Kita pilih clip, terus input featuresnya kontur, terus klik featuresnya batas administrasi, terus outputnya itu nggak usah diganti default aja biar dia nggak hilang. Klik OK, terus kita tunggu sampai nanti ada. Nah, ntar di bawah sini dia ada berhasilnya kelihatan. Nanti dia jadi warnanya jadi berubah. Terus di bagian kiri dia ada tambahan layer baru yang klik tadi baru kita masukin. Setelah itu di bagian kontur ininya kita unchecklist saja. Nanti dia hilang kan pinggirnya dia. Bagian klip kontur yang ini kita klik kanan, terus kita open attribute table, nanti dia muncul tabel kayak gini kan. Nah, jadi kalau udah keluar tabel gini di bagian elevation kita klik kanan, terus field kalkulator, yes. Terus kita uh, ubah ke Python ininya, terus kita klik elevation, klik 2 kali, terus kita masukin rumusnya. Rumusnya itu elevation titik replace, terus buka kurung, tanda petik 2 spasi M, tanda petik lagi, koma, petik 2 kali, tutup kurung. Itu kalau udah kita oke aja. Nanti dia tulisan M-nya di sini bakal hilang. Jadi angkanya dulu. Setelah itu kita mau add kolom IK ke table option, terus kita ke add field, terus kita kasih namanya IK aja, tipenya yang short aja. Terus oke. Nanti dia di ujungnya 000 jadi nggak apa. Terus kita klik IK-nya, kita klik kanan sama kayak tadi si elevation. Kita field kalkulator, yes. Terus di sini kita ubah parsernya yang VB script. Terus kita klik, ini kita hapus dulu. Terus kita klik elevation, klik 2 kali. Terus kita masukin rumusnya yaitu elevation spasi MOD, terus spasi IK yang kita gunain dikali 4, jadi 170, dikali, sama dengan, spasi sama dengan, spasi 0. Nah, itu kalau udah kita oke aja. Nanti dia hasilnya akan jadi. Misalnya udah kita silang aja nggak apa. Setelah itu kita ke bagian yang batas administrasi, kita klik kanan, ke open attribute table, kita tambahin di sininya, kita table option, add field. Di sini kita kasih nama untuk penggunaan lahan, PL. Tipenya yang teks, terus oke. Nah, terus ini sekalian aja kita langsung kasih nama-nama penggunaan lahannya untuk di petanya nanti. Kita start editing dulu. Hal yang sama untuk sungai, jalan, dan titik. Caranya sama, klik kanan, open attribute, terus add table, add field. Terus namanya kita kalau untuk sungai, titik, dan jalan kasih keterangan aja. Tipenya kita ganti yang teks. Terus sama dia nama-namain. Pada bagian klik kontur kita klik kanan, terus kita ke properties.
Terus kita ke bagian label, simbologi dulu kita ke simbologi, terus ke kategoris, terus di unique values ini kita di value fieldnya kita ganti ke IKA. Terus kita add all values. Nah di sini nanti ada dua gini kan, kita klik dua kali. Nah kita bisa ganti warnanya. Kita pakai warna electron gold. Terus untuk ketebalannya kita kedua aja. Terus kita oke. Terus untuk yang ini juga sama. Tapi ketebalannya satu aja. Oke. Nah terus kita apply. Terus oke. Nanti dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang terus kita ke bagian batas administrasi. Kita ke properties lagi sama kayak tadi. Tunggu. Terus di bagian labels, kategoris, value fitnya ganti ke VL. Terus ini kita add all values. Di sini kita ganti sesuai sama yang udah kita namain tadi. Nah, setelah muncul seperti ini, karena dia sesuai dengan RBI, jadi kita harus masukin dulu filenya. Kita bisa style references, terus kita ke eh, create news, ke add style tulis. Oke, sorry. Nah, nanti di sini kita tinggal masukin file simbol RBI-nya aja. Open, terus oke. Nanti dia bakal keluar deh. Terus kita bisa cari, misalnya kita mencari sawah, search aja. Nah, terus pilih sesuai dengan yang udah di itu tadi. Ini outline color-nya kita no color aja. Terus klik oke. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. Nah, misalnya udah, kita langsung apply, terus klik oke. Nanti dia bakal berubah jadi kayak gini deh. Terus lanjut kita ke sungai. Sama caranya klik kanan properties, terus ke bagian simbol, kategoris, di value fieldnya kita ganti ke keterangan, add all values, terus sungainya kita cari di sini sungai. Cuma satu dia sungainya. Nah kita apply, terus oke. Untuk sungai juga dia bakal berubah. Terus lanjut ke jalan, sama aja caranya sama aja, tinggal disesuaikan aja sama keterangan yang akan dimasukkan. Kemudian ini kita klik dua, terus kita cari sesuai dengan keterangan yang kita akan pilih. Kita klik masjidnya, terus kita edit simbol. Nah, kita cari simbol yang masjid sesuai dengan SNI. Terus oke, terus oke. Terus kita apply. Oke, kita akan labeling. Kita pergi ke bagian klik kontur di kanan. Terus kita ke properties. Terus ke label. Ini kita checklist label features in this layer. Metode kita ganti ke define. Terus ininya SQL query-nya itu kita pilih yang IK. Terus spasi. Salah guys. IK. Terus kita pilih yang sama dengan satu kali aja. Terus kita ke get unique value min satu. Oke. Nah, di label fieldnya kita ganti yang elevation. Expressionnya kita masukin rumus elevation spasi plus spasi min satu salah kutip spasi M kutip. Nah, terus kita klik OK. Nah, terus di bagian simbolnya kita ganti ke times new. Boleh. Apply. Oke. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Lanjut itu untuk yang batas administrasi dan yang lain sama juga caranya ke properties terus ke bagian labels di checklist label featuresnya metode kita pakai label all the features terus
ininya kita ganti ke PL label fieldnya. Terus kita ke simbol, kita edit simbol. Nah, di fontnya kita ganti ke TNR, size-nya 12. Terus masknya kita haloin. Nah, ini oke, oke, kita apply. Di placement properties-nya kita pindah ke always horizontal, terus duplicate labels-nya yang remove duplicate labels. Terus oke, terus kita apply lagi, kita oke lagi. Oh ya, kalau tadi yang konturnya kita lupa placementnya, jadi kita placement si kontur dulu. Di properties kita ke placement properties. Nah, ininya kita nanti kalau online, above-nya kita ke checklist, terus orientationnya curve, oke. Sama bagian simbolnya yang di atas simbol, masknya kita ke halo. Oke, oke, baik. Nah, ini lebih pop up gitu guys. Lanjut buat ke slide. Ya, sama banget pokoknya semuanya sama banget. Di label, simbol feature, tadi keterangan, ke simbol, terus ke edit simbol, fontnya PNR, size-nya 18, 12, masnya halo, oke, oke. Placement properties-nya yang align, curve, apply, oke. Nah, dia udah keterangan sekarang. Lanjut ke jalan. Salah, teman-teman. Buat placement properties untuk yang titiknya, change location kita pilih yang prefer prefer bottom center all low, yang di bagian paling bawah pojok kiri. Oke, terus kita oke, supply, oke, thank. Oke, jadi untuk step yang labelingnya itu udah selesai. Nanti dia hasil akhirnya akan jadi seperti ini nih. Jadi di pada bagian konturnya udah terlihat elevasinya. Terus di bagian titik tadi juga udah ada keterangan dan simbolnya, keterangannya sesuai dengan simbolnya. Sama di sungai-sungai dan di jalannya juga sudah ada keterangannya. Di sungai, ini jalan lokal, jalan arteri, saat ada hujan, sebab belukar, dan lain-lainnya. Kalau udah begini berarti udah beres, bisa kita save. Klik file, kita save, as. Jadi yang udah kita save dan bisa dilihat di folder masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.